Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung bersama saya Hemalina dan saya masih ditemani dengan salah satu anggota English Society Unila, Vivi Afiyah ya. Vi, tadi sebelumnya kamu bilang bahwa kamu bergabung di ISO karena ISO memiliki lingkungan yang positif untuk meningkatkan skill bahasa Inggris kamu. Tapi aku pengen tanya nih Vi, mungkin bisa diceritakan lebih jelas ya, apa sih English Society itu, awal mula dibentuk seperti apa dan tujuannya tuh apa? Oke, jadi English Society atau biasanya tuh kita panggilnya ISO ya, lebih disingkat. Itu merupakan salah satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas di Universitas Lampung. Jadi ISO ini termasuk salah satu UKM yang udah lumayan lama nih. Karena dia dibangun itu di bulan November, jadi bentar lagi udah mau enif, itu dari tahun 2006. Jadi awalnya itu dibuat sebagai perkumpulan, jadi alumni-alumninya dulu itu buat kayak merasa kita butuh nih komunitas tingkat Unila untuk mengembangkan skill-skillnya, karena biasanya kalau ini kan kita sendiri-sendiri ya, mau ikut lomba personal, mau latihan personal, akhirnya mereka merasa butuh buat komunitas, dibentuklah UKM ini. Jadi tujuannya sampai sekarang masih sama, untuk menjadi wadah menampung anak-anak Unila yang punya minat dan juga bakat untuk mengembangkan bahasa Inggris, terutama di skill public speakingnya. Karena kita punya beberapa branch nih kalau di ISO. Ada newscasting atau pembawa berita bahasa Inggris, ada storytelling itu kayak lebih bercerita, speech pidato, Scrabble, permainan kata kalau misalnya kita kurang suka berbicara. Betul. Gitu kan. Dan yang terakhir yang aku ikutin itu ada debate. Oke, jadi dengan banyaknya cabang itu anak-anak muda tidak perlu lagi untuk bingung nih mau belajar di mana gitu ya, Vi. Kalau misalnya aku pengen tahu gimana sih peran komunitas ISO ini di kampus dalam membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris nih untuk anggotanya, atau bahkan mungkin kontribusinya sudah sampai ke masyarakat luas mungkin? Oke, jadi kalau di ISO sendiri kita itu punya banyak program kerja gitu ya. Jadi kalau untuk di internalnya sendiri kita punya yang namanya regular practice. Jadi dari 5 branch tadi kita tuh masing-masing latihan, biasanya latihannya tiap minggu. Kalau misalnya debate mungkin kita latihan debatnya, meningkatkan skill-skillnya, atau berlatih critical thinking, atau misalnya kalau di speech kita berlatih berbuat pidato, latih cara ngomong yang baik di depan umum gitu. Dan selain itu karena ini kan UKM fokusnya bahasa Inggris kan, dan nggak semua yang join itu udah skill bahasa Inggrisnya udah tinggi. Iya. Kita juga ada pelatihan bahasa Inggris, bisa dilakukan 2-3 bulan sekali. Jadi kayak baru aja kemarin kita ada pelatihan TOEFL, kita langsung undang salah satu alumni kita yang kerja sebagai guru bahasa Inggris juga dan memang fokusnya di TOEFL. Sempet juga kita adain kayak scholarship sharing session, ngundang alumni, karena kebetulan alumni ISO ini banyak yang lanjut S2 iya. Dan kalau untuk di masyarakat luar sendiri, ISO itu punya program namanya ISO Goes to School. Jadi kita itu jalan-jalan ke SMA, terutama yang di Kota Bandar Lampung, bahkan ada juga sih yang masih di Provinsi Lampung cakupannya, tapi bukan di Bandar Lampung lagi, untuk ngasih tahu nih kayak basic-basic dari skill bahasa Inggris yang di 5 branch tadi itu kayak gimana. Dan langsung praktek bareng sama anak-anak ISO yang udah berpengalaman di bidangnya. Jadi memang dibimbing oleh yang berpengalaman, kemudian juga di situ nggak cuman yang sudah jago bahasa Inggris ya, tapi kita mulai dari awal, dari basicnya kita belajar critical thinking, juga saling support gitu ya, Vi. Kalau kegiatan pembelajarannya itu apa aja yang biasa dilakukan gitu Kak? Apakah ada kolaborasi nih dengan pihak eksternal selain yang disebutkan tadi internalnya? Kalau untuk pihak eksternal sendiri kita ada, jadi kita ada yang namanya sparring partner. Karena kan kalau misalnya latihan sendiri mungkin jenuh ya kalau betul, iya. Jadi biasanya nanti kita mengundang pihak-pihak dari luar, kayak kita tuh pernah kolaborasi sama Universitas Mercu Buana, juga universitas-universitas lain yang nggak cuma ada di Lampung, kayak misalnya kan sama Universitas Teknokrat, sama ITERA juga mungkin pernah, tapi juga yang di luar Lampung nih, kayak misalnya sama Universitas Bina Dharma yang ada di Palembang, sama yang di Jawa, bahkan di tahun lalu tuh kita pernah sama universitas yang di Papua. Oke, jadi seluruh Indonesia ya belajar bareng, itu gimana tuh? Karena kan sekarang udah online ya, betul. Bisa buat Zoom, jadi biasanya nanti kita bakal mengkontak UKM bahasa Inggrisnya juga, karena biasanya tiap universitas tuh mereka punya UKM-nya masing-masing. Oke. Jadi selain belajar dengan seluruh anak-anak muda di seluruh Indonesia, ada nggak kegiatan sosialnya juga? Ada, jadi kita punya kegiatan sosial kayak misalnya kita ngumpulin donasi dan lain-lain. Terus juga misalnya kita lagi ngadain lomba nih, lombanya itu juga sambil ada beberapa persennya yang didonasikan juga. Kalau kita
open recruitment kemarin kan berbayar, Mm-mm. juga sekitar setengahnya itu didonasikan juga. Oke, Vi, kamu sudah bergabung ISO berapa lama sih? Aku dari 2021. Oke, selama 2021 sampai sekarang pengalaman apa yang paling berkesan bagi kamu selama join di ISO? Kalau aku sih jujur pengalaman yang paling berkesan itu adalah pengalaman debate-nya sih. Kenapa tuh debate? Karena awalnya itu aku baru ikut debate itu ketika di kuliah ini. Jadi aku bener-bener dari nol banget waktu itu. Jadi bareng sama kakak-kakak alumni yang sekarang udah alumni, senior-seniornya itu banyak banget waktu-waktu latihan yang sangat berkesan gitu. Dan paling berkesannya lagi karena dari debate ini bisa membawa aku buat kenal sama teman-teman dari universitas lain melalui lomba-lomba yang diikutin. Selain ketemu banyak orang gitu kan, ada nggak sih perubahan skill debate yang dari awalnya basic banget menjadi apa, udah bisa apa gitu mungkin? Iya, aku kerasa sih sebenarnya ya. Gimana tuh ceritain? Pas di awal, jadi di debate ini kan beda ya sama yang lain-lain gitu. Kalau misalnya di yang lain kan kita kayak ngomongnya tuh cuma 3 menit, 4 menit. Tapi kalau di debate itu minimal 7 menit 20 detik. Awalnya untuk ngomong 7 menit tuh kan kayak apa nih yang mau diomongin gitu ya. Apalagi debate ini impromptu. Jadi kita cuma dikasih 15 menit persiapan, terus kita baru nih mempersiapkan apa yang mau kita omongin di 15 menit tersebut. Aku awalnya itu pertama kali lomba cuma bisa ngomong sekitar 2 menitan. Tapi alhamdulillah makin lama sekarang 7 menit ternyata kurang. Kurang ya? Banyak banget yang mau diomongin. Jadi memang skill-skill yang tadinya basic banget, kemudian sekarang bisa, wah ternyata aku bisa nih gitu kan. Bener. Ternyata nggak ada yang nggak bisa Bener, gitu ya. bener. Oke, ya itu tadi saudara perbincangan kita ya. Ketika kita mau, ketika kita punya keinginan, itu pasti akan bisa tercapai dan malah lebih dari itu begitu ya. Tapi jangan kemana-mana saudara, karena usai jeda kita masih akan berbincang mengenai bagaimana improve skill bahasa Inggris bersama dengan Vivi Afia. Jadi tetaplah bersama kami.